Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi bersama Cubupedia. Kali ini kita akan membicarakan tentang AR, yaitu Augmented Reality. Bagaimana sih kita membangun game AR, game edukasi. Sebelum kita membangun gamenya, tidak salahnya kita untuk mengenal definisi AR. AR adalah sebuah teknologi yang menggabungkan objek buatan komputer dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata di sekitar pengguna secara real time. Jadi ketika kita menggunakan teknologi ini, apa yang kita lihat pada kehidupan nyata nanti di perangkat akan memunculkan yang namanya objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian ada istilah lain yaitu VR, Virtual Reality, di mana ini membuat lingkungan baru sehingga pengguna merasa berada di tempat lain yang berbeda dari kenyataannya. Jadi ketika kita menggunakan perangkat VR, misalkan dalam bentuk kacamata VR, kita itu seolah-olah melihat dunia baru, seolah-olah kita pindah ke alam yang lain. Itulah perbedaan antara AR dan VR. Jadi kalau AR menambahkan objek 2 dimensi, 3 dimensi pada kehidupan nyata, tapi kalau VR kita benar-benar masuk ke dalam dunia lain. Tanda petik. Sebenarnya prinsip AR itu ada 3 ya. Yang pertama, AR itu dapat menampilkan objek yang maya ke dalam dunia nyata. Terus AR berjalan secara interaktif dan waktu bersamaan. Kemudian AR terintegrasi dengan benda 3 dimensi. Itu prinsip-prinsip dari AR. Ketika pendidikan kita menggunakan AR, nanti ketika proses kegiatan belajar mengajar itu akan lebih menarik. Jadi tidak membosankan. Jadi seolah-olah kita melihat langsung, menyaksikan langsung. Jadi seolah-olah kita bisa melihat lebih detail. Jadi hal-hal apa saja yang tidak tertulis, kita bisa menganalisa dengan cara melihatnya. Seolah-olah menyaksikan langsung, jadi proses pembelajaran itu lebih berkesan dalam ingatan. Jadi kita lebih mudah untuk mengingatnya dibanding hanya membaca saja. Kemudian kita akan bahas metode AR. Metode AR itu pertama dia berbasis marker, yaitu marker based tracking. Berarti memanfaatkan penanda, biasanya menggunakan ilustrasi hitam putih, bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk apapun itu. Terus yang dibutuhkan untuk membuat ini apa aja? Pertama, komputer atau PC atau laptop atau mobile atau handphone ya maksudnya ya, yang dilengkapi kamera dengan sensor pendukung AR. Terus ada aplikasi AR dan markernya. Jadi cara bacanya bagaimana alurnya? Jadi gini, jika misalkan kita sudah membuat aplikasi, nanti si aplikasi AR itu mengakses kamera perangkat. Yang kedua, kemudian si sistem ini merespon dengan mendeteksi marker melalui kamera yang tadi. Selanjutnya kita akan melihat bahwa objek virtual di atas marker pada layar perangkat. Nah, terus berbasis tanpa marker atau markerless based tracking. Jadi untuk metode ini tidak memerlukan penanda untuk menampilkan objek maya tadi. Terus objek maya tadi diproyeksikan dengan mengandalkan sebagian lingkungan sekitar sebagai target. Oke, contohnya adalah dimanfaatkan untuk face tracking. Face tracking itu jadi mengenali posisi mata, hidung, mulut manusia. Terus ada 3D object tracking, ya, objek bentuk 3 dimensi yaitu contohnya ada gedung, ada meja, ada kendaraan, ada buah-buahan, apapun itu yang bentuknya 3D. Kemudian ada motion tracking, itu berarti mendeteksi sebuah gerakan. Dan ada GPS based tracking,
berarti mengakses GPS dan sensor kompas. AR dapat memproyeksikan objek seperti teks, gambar, video, dan objek 3D di dunia nyata. Dia akan memberikan gambaran yang bersifat konseptual atau abstrak. Perangkat-perangkat untuk membuat AR yaitu nanti kita butuh yang namanya Unity 3D. Kayak Unity digunakan untuk membuat game, terus aplikasi 2 dimensi atau 3 dimensi di berbagai platform seperti di mobile, HP, maksudnya desktop, web, dan konsol, dan bentuk-bentuk yang lain. Unity itu tipenya framework ya, dia memiliki kerangka kerja dan dia pun lengkap. Terus dia didukung dengan bahasa pemrograman pakai JIS dan JavaScript. Terus untuk Unity yang versi 5 ke atas, dia mendukung Vuforia untuk membuat aplikasi AR tadi. Kayak Vuforia. Vuforia itu adalah Software Development Kit atau SDK, salah satu plugin yang mendukung pembuatan aplikasi AR. Si Vuforia itu menyediakan database target yang nantinya dapat diunduh dan diakses secara lokal di aplikasi AR. Dia bisa gratis. Untuk fitur-fitur yang berbayar, nanti fiturnya akan lebih lengkap. Fitur-fitur apa aja sih yang disiapkan oleh si Vuforia? Yaitu ada image target, penanda berbentuk gambar apapun itu. Terus ada multi target, artinya ada lebih dari satu target dan setiap target itu bisa diatur posisinya. Kemudian yang ketiga ada silinder target. Jadi targetnya berbentuk silinder, contohnya botol, gelas, atau bentuk silinder-silinder yang lain. Yang keempat ada target berdasarkan jenis teks, ratusan ribu teks dalam bentuk bahasa Inggris yang dia kenali ya. Yang kelima ada target untuk mendeteksi objek tidak beraturan. Kalau ada target tidak beraturan nanti dia akan mengenalinya. Terus ada smart terrain, artinya ada target virtual yang dapat berinteraksi dengan objek nyata. Contohnya mungkin melompat, menendang, dan sebagainya. Software apa aja sih yang mendukung Vuforia SDK ini? Yaitu ada Eclipse, Xcode, ada Unity 3D. Ingat, dia versinya 5 ke atas ya. Terus ada game engine cross-platform yang lainnya. Oke, teman-teman. Jadi untuk kali ini hanya sebagai pengantar aja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang Unity 3D dan Vuforia. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.